warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan, dan saya Siti Melina sebagai pemateri pertama yang akan membahas materi terkait analisis horizontal. Saya Tania Salimalipo di sini sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai analisis vertikal. Saya Desi Andriani M di sini sebagai pemateri ketiga membahas mengenai analisis rasio. Saya Dani Dirwan sebagai pemateri keempat yang akan membahas mengenai analisis likuiditas. Saya Numarifin di sini akan membahas materi terkait rasio leverage. Saya Priya di sini sebagai pemateri terakhir akan membahas mengenai rasio profitabilitas. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai analisis common size. Analisis common size merupakan line item atau dalam laporan keuangan dengan persentase. Nah, dua jenis analisis yang utama dari analisis ini adalah analisis horizontal dan analisis vertikal. Pada analisis horizontal disebut juga dengan analisis tren. Analisis horizontal menunjukkan line item sebagai persentase dari beberapa nilai periode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menyusun laporan laba rugi common size menggunakan analisis horizontal periode dasar. Nah, di sini kita diminta menyusun laporan laba rugi dalam bentuk common size, yaitu membandingkan nilai pada tahun 2 dan tahun 3 terhadap tahun 1 sebagai tahun dasar. Dalam analisis common size, setiap item dinyatakan sebagai persentase dari nilai pada tahun dasar, yaitu dalam hal ini tahun 1 sama dengan 100%. Nah, rumus yang dipakai dalam perhitungan ini yaitu persentase line item sama dengan jumlah dolar tahun tertentu dibagi dengan jumlah dolar tahun dasar dikali dengan 100%. Jika penjualan bersih tahun 2 adalah 120 dan tahun 1 adalah 100, maka 120 dibagi dengan 100 dikali dengan 100 sama dengan 120%. Nah, penjualan bersih meningkat dari 100 di tahun 1 menjadi 120 di tahun 2 atau 120%, dan 132 di tahun 3 atau 130%. Beban pokok penjualan juga meningkat dari 60 di tahun 1 menjadi 75 di tahun 2 atau 125%, dan 81 di tahun 3 atau 135%. Margin kotor yaitu selisih antara penjualan bersih dan beban pokok penjualan naik dari 40 di tahun 1 ke 45 di tahun 2 atau 112,5%. Pada beban operasional meningkat dari 20 di tahun 1 menjadi 24 di tahun 2 atau 120%, dan 29 di tahun 3 atau 145%. Pajak penghasilan juga naik dari 8.000 di tahun 1 menjadi 9.000 di tahun 2 atau 112,5%, dan 10.000 di tahun 3 atau 125%. Laba bersih tetap konstan pada 12.000 selama 3 tahun, sehingga jika dibandingkan dengan tahun dasar, persentasenya tetap 100% di semua tahun. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun penjualan meningkat setiap tahun, begitu juga dengan beban pokok, beban operasional, dan pajak, namun karena laba bersih tidak bertambah, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak menghasilkan tambahan keuntungan. Kemungkinan besar perusahaan menghadapi peningkatan biaya yang sebanding dengan peningkatan pendapatan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis vertikal. Sementara analisis horizontal menyertakan hubungan di antara sejumlah komponen selama kurun waktu tertentu. Analisis vertikal fokus dalam hubungan di antara komponen-komponen dalam periode waktu tertentu. Menyusun laporan laba rugi menggunakan penjualan bersih sebagai dasar perhitungan. Analisis vertikal, mengapa dengan membandingkan line item laporan keuangan tertentu sebagai presentase dari beberapa line item lainnya seperti penjualan atau total aset.
Untuk periode waktu yang sama, manajer dapat memahami secara lebih baik mengenai kapasitas dan pentingnya masing-masing komponen secara relatif. Ya, pada contoh soal 16.2 diminta mempersiapkan laporan laba rugi Kemon Size dengan menggunakan penjualan bersih sebagai dasar. Solusi, karena analisis didasarkan pada penjualan bersih. Penjualan bersih setiap tahunnya sama dengan 100%. Selanjutnya, masing-masing line item dari laporan laba rugi ditunjukkan sebagai persentase dari penjualan bersih tahunan. Rumus yang dipakai yaitu persentase untuk line item sama dengan jumlah dolar dari penjualan tahunan dibagi dengan jumlah dolar line item dikali dengan 100. Pada contoh soal ini menggunakan contoh soal yang sama dengan contoh soal di analisis horizontal, tetapi dengan menggunakan perhitungan yang berbeda, yaitu pada analisis vertikal. Ya, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh soal di bagian 16.2 yaitu perhitungan Kemon Size. Pada tahun pertama di sini penjualan bersih senilai 100.000 ke 100%. Beban pokok penjualan di sini 60.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100% dapatnya 60%. Sedangkan margin kotor di sini 40.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100% dapatnya 40%. Beban operasional di sini 20.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100% dapatnya 20%. Pajak penghasilan 8.000 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 100% dapatnya 8%. Dan laba bersih senilai 12% senilai 12.000 dikali dengan 100.000 dikali dengan 100% dapatnya 12%. Pada tahun kedua, penjualan bersih di sini 120.000 ke 100%. Sedangkan beban pokok penjualan di sini 75.000 dibagi dengan 120.000 dikali dengan 100% dapatnya 62,5%. Sedangkan margin kotor di sini 45.000 dibagi dengan 120.000 dikali dengan 100% dapatnya 37,5%. Sedangkan beban operasional di sini 24.000 dibagi dengan 120.000 dikali dengan 100% dapatnya 20%. Pajak penghasilan di sini 9.000 dibagi 120.000 dikali dengan 100% dapatnya 7,5%. Laba bersih 12.000 dibagi dengan 120.000 dikali dengan 100% dapatnya 10%. Pada tahun ketiga penjualan bersih 132.000 ke 100%. Beban pokok penjualan di sini 81.000 dibagi dengan 132.000 dikali dengan 100% dapatnya 61,4%. Margin kotor di sini 51.000 dibagi dengan 132.000 dikali dengan 100% dapatnya 38,6%. Beban operasional 29.000. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai analisis rasio. Langsung saja. Analisis rasio merupakan teknik yang utama untuk analisis laporan keuangan. Nah, rasio tersendiri merupakan pecahan atau persentase yang dihitung dengan membagi satu nilai akun atau line item dengan yang lainnya. Nah, contohnya pada laba operasional yang dibagi dengan penjualan akan menghasilkan rasio yang mengukur margin laba atau penjualan. Pada standar perbandingan, rasio sendiri sedikit menggambarkan mengenai kondisi keuangan dari perusahaan yang dikatakan berhasil. Nah, untuk analisis yang berarti rasio-rasio seharusnya diperbandingkan dengan standar. Hanya melalui perbandingan ini, seseorang dapat menggunakan laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Historis masa lalu, salah satu cara untuk mendeteksi kemajuan atau permasalahan adalah dengan membandingkan nilai rasio selama kurun waktu tertentu. Nah, hal ini juga memungkinkan untuk dilihat. Rata-rata industri sudut pandang yang lain dapat diperoleh dengan membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan rasio-rasio yang sama dari perusahaan yang bergerak dengan jenis bisnis yang sama. Nah, untuk mempermudah perbandingan tersebut, sejumlah aplikasi tahunan menyediakan angka-angka industri.
Berikutnya, klasifikasi rasio-rasio. Nah, pada umumnya diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori, yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya pada masa sekarang atau saat ini. Nah, yang kedua yaitu rasio average. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kewajiban jangka panjangnya. Nah, rasio-rasio ini menyediakan suatu ukuran tingkat proteksi atau perlindungan yang disediakan bagi para kreditur perusahaan. Lalu ada rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio-rasio tersebut memudahkan para investor, kreditur maupun manajer dalam mengevaluasi seberapa banyak dana investasi yang digunakan secara efisien. Di sini saya akan membahas mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Jika perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan jangka pendek untuk memenuhi kewajiban lancarnya, perusahaan kemungkinan besar mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Berikut rasio-rasio likuiditas tersebut. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya dari aset-aset jangka pendek yang dimilikinya. Nah, rasio lancar atau current ratio dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio lancar atau current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua ada rasio cepat, quick or acid test ratio. Rasio cepat atau acid test ratio merupakan ukuran likuiditas yang hanya bandingkan aset-aset sangat likuid dengan aset lancar. Perhitungan untuk rasio cepat yaitu rasio cepat sama dengan kas ditambah surat berharga ditambah piutang usaha dibagi liabilitas lancar. Yang ketiga ada rasio perputaran piutang usaha atau accounts receivable turnover ratio. Likuiditas atas piutang diukur dengan rasio perputaran piutang usaha atau accounts receivable turnover ratio yang dihitung sebagai berikut. Rasio perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Dan yang keempat ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Perputaran persediaan juga merupakan ukuran likuiditas yang penting. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio dihitung sebagai berikut. Rasio perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Terdapat salah satu contoh soal mengenai menghitung rata-rata piutang usaha, rasio perputaran piutang usaha, dan perputaran piutang usaha dalam jumlah hari. Mengapa? 3 rasio ini menilai kecepatan perusahaan untuk mengonversi akun piutang usaha menjadi kas. Dengan informasi untuk contoh soal, tahun lalu Shester Company memiliki penjualan bersih $750.000 dan beban pokok penjualan $400.000. Berikut rincian saldo yang dimiliki Shester. Untuk piutang usaha pada 1 Januari sebesar $98.500 dan pada 31 Desember sebesar $101.500. Kemudian persediaan pada tanggal 1 Januari senilai $463.000 dan pada 31 Desember senilai $497.000. Diminta untuk 1. Hitung rata-rata piutang usaha, 2. Hitung rasio perputaran piutang usaha, dan yang ketiga ada hitung perputaran piutang usaha dalam jumlah hari. Dengan solusinya, yang pertama ada menghitung rata-rata piutang usaha dengan rumus yaitu saldo piutang awal ditambah saldo piutang akhir dibagi 2 sama dengan $98.500 didapat dari jumlah pada 1 Januari untuk piutang usaha ditambah $101.500 didapat dari jumlah pada 31 Desember untuk piutang usaha kemudian dibagi 2 hingga menghasilkan $100.000. Yang kedua ada rasio perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang usaha sama dengan $750.000 dari penjualan bersih yang dimiliki perusahaan dibagi $100.000 didapat dari perhitungan pada rata-rata piutang usaha pada nomor 1 tadi hingga menghasilkan perputaran 7,5 kali. Yang ketiga ada perputaran piutang usaha dalam jumlah hari sama dengan
Jumlah hari dalam 1 tahun dibagi rasio perputaran piutang usaha sama dengan 365 hari dibagi 7,5 kali sama dengan 48,7 hari. Saya akan menjelaskan mengenai materi rasio leverage, di mana saat perusahaan menanggung utang, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunganya. Mengelola utang meningkatkan risiko bagi perusahaan. Nah, rasio leverage dapat membantu masing-masing individu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Yang pertama ada times interest earnings ratio. Nah, rasio leverage yang pertama ini menggunakan laporan laba rugi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Rasio ini disebut times interest earnings ratio yang dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu laba sebelum pajak ditambah dengan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Nah, yang kedua itu ada rasio utang, di mana investor dan kreditur merupakan dua sumber modal yang utama. Jika persentase aset yang didanai kreditur ini meningkat, maka risiko perusahaan juga meningkat. Nah, rasio utang mengukur persentase ini dan dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset. Nah, yang ketiga ada rasio utang. Nah, rasio ini membandingkan jumlah utang yang didanai oleh pemegang saham dan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Nah, di situ ada contoh kasus di mana di situ informasinya sudah tercantum. Kelvin Company menyediakan laporan laba rugi tahun lalu sebagai berikut. Nah, di situ bisa dilihat ada penjualan, beban pokok penjualan, margin kotor, beban operasional, laba bunga, laba sebelum pajak, dan laba penghasilan serta laba bersih. Nah, diminta untuk hitung times interest earnings ratio-nya. Nah, di situ solusinya times interest earnings ratio dimasukkan rumus laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi dengan beban bunga. Nah, dapat $265.000 ditambah $15.000 dibagi dengan $15.000 sama dengan 8,7. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai rasio profitabilitas. Dalam rasio ini terdapat 7 rumus perhitungan, yaitu yang pertama imbal hasil atas penjualan sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang kedua yaitu imbal hasil atas total aset sama dengan laba bersih ditambah beban bunga dalam kurung 1 dikurang tarif pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Dan yang ketiga imbal hasil atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurang dividen preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Baik teman-teman, rumus yang keempat yaitu EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen preferen dibagi dengan rata-rata saham biasa. Rumus yang kelima yaitu PER sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rumus yang keenam yaitu imbal hasil dividen sama dengan dividen per lembar saham biasa dibagi dengan harga pasar per lembar saham biasa. Dan rumus yang terakhir yaitu rasio pembayaran dividen sama dengan dividen saham biasa dibagi dengan laba bersih dikurang dividen preferen. Baik, kita akan membahas satu contoh soal mengenai menghitung imbal hasil atas penjualan atau return on sales. Merujuk pada informasi yang membahas mengenai Paine Company di tampilan 16.3, kita diminta untuk menghitung imbal hasil atas penjualan. Solusi atau penyelesaian imbal hasil atas penjualan sama dengan $2.300.000 dibagi dengan $50 juta sama dengan 0,046 atau 4,6%. Itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami